pertama dari tentang bersuci, dari cebok dulu ya. Banyak orang yang cebok nih itu sembarangan, asal cebok aja. Yang padahal mah bila mana kita cebok atau istinja itu harus memakai air yang suci dan mensucikan. Bukan cuma suci, tapi mensucikan. Artinya jangan air mustakmal, jangan air yang mukhalid, jangan air yang mugoyir. Apa air mustakmal? Air bekas wudu, air bekas mandi junub, itu air mustakmal. Atau air yang kepungsatan wudu, air yang kepungsatan air mandi junub, mustakmal. Ada air mukhalid. Mana air mukhalid? Air yang campur dengan najis, campur dengan sesuatu yang bisa bikin rubah warna, rubah rasa, rubah bau. Ini nggak boleh pakai bersuci. Mana seperti air sabun, air bekas ngerendam pakaian, air rinso. Kata aduh gue cebok nih, apa tadi rada bau nggak mau bersih. Ini ada air bekas nyuci, rendaman air rinso. Ya bukan malah bersih, itu menurut saya gatal. Ya, ini nggak bakalan bisa suci karena itu air mukhalid namanya, campur. Ada air yang mugoyir, air yang berubah. Tuh, yang berubah karena kedatangan warna atau karena berubah itu seperti berubah karena dijatuhkan sesuatu. Ini nggak boleh. Tuh pakai bersuci, baik pakai cebok, wudu, mandi junub. Tuh, kan cebok itu kan menghilangkan najis. Harus pakai air yang suci, mensucikan. Air di bak. Kalau udah kepungsatan air wudu atau mustakmal. Atau kolamnya kecil, nggak ada ukuran 2 kula. Kepungsatan air wudu. Tuh, ini kita nggak boleh cebok pakai air yang di kolam itu. Kita nggak boleh cebok pakai air yang di kolam yang nggak ada 2 kula. Karena udah kepungsatan air wudu, kepungsatan air mandi junub, itu jadi mustakmal. Kita cebok pantat kita najis terus. Kenapa itu? Kan banyak kan yang belum tahu kolamnya kecil nggak ada 2 kula. Ya, atau cuma pakai bak doang. Banyak kan yang begitu. Nah ini perlu diperbaiki lagi. Karena sering suka ke rumah orang pas dilihat ini nggak ada nih. Udah kadang-kadang jadi manggang tuh. Kita cebok di situ, aduh akhirnya pakaian. Nah, seperti kita di mana-mana gitu ya. Tuh, di mana-mana seperti kita di toilet itu mah kan nggak mungkin dipakai mandi junub kali. Ya di situ mah kita yang penting kita punya sangka ini mah nggak pernah dipakai mandi junub dan nggak pakai wudu sebab ada tempat wudunya di luar. Seperti kita kalau jarang ke Cirebon gitu ya, kan WC-nya tuh toiletnya kan kamarnya kecil, paling suka pakai ember doang kan, ember doang. Kita cebok di situ. Udah itu mah kita punya sangka aja. Nggak mungkin mandi junub di situ. Jadi orang musafir semua, ya. Dan juga nggak mungkin wudu di situ sebab ada tempat wudunya di luar. Gitu. Selama kita nggak melihat mah orang wudu di situ, tuh kita udah cebok aja pakai air itu. Nah ini mah kalau air di rumah kita nggak ada 2 kula, kita nggak sah cebok pakai itu, pantat kita najis terus. Ya digosok pakai sikat cuci gitu. Tetap aja itu masih najis, sholatnya nggak sah sebab pantatnya najis. Atau kita kalau cebok kan kalau berak tuh di klosetnya, ya apalagi kalau rada tinggi mah nongkrongnya, kayak kan mungsat airnya, bebaik itu ke kain, mungsat ke pantat bagian belakang. Kan kalau cebok mah cuma bagian depan bawahnya doang, belakang nggak kena. Berarti belakang kudu disiram, sebab itu air yang dari kloset mah najis. Najis air yang di kloset mah, walaupun bening kayak sampai mau minum air itu, paling kayak kucing. Ini kucing kirain mau berak bolak balik ke dalam WC aja, rupanya minum doyanan tuh kucing. Ya, ya, padahal belum dikosek gitu. Ya baru diletakin tema dia, cakluk kayak rasa jengkol kali, kayaknya sedap. Ya, itu kalau mungsat ke pantat kita najis, makanya perlu dicuci juga bagian belakangnya. Tuh kalau emang musat sampai ke atas. Nah terus udah nih cebok tangetin tuh ya. Ini makanya di samping kayak begini, ini sering ngelihat ya masih banyak kesalahan dalam ibadah.
Kalau ceboknya aja nggak bisa, kita ngomong ke orang yang ceboknya salah, kita nggak sama ngomong. Orang mau ceboknya kayak begitu, dia jadi imam, kita ngomong ke dia nggak salah. Tuh, ya. Terus wudhu, ya. Tuh tamatin tuh wudhunya atau mandi junubnya. Nah, mandi junubnya ini awas, kalau punya kolam makanya kudu ada 2 kula. Tuh, kalau kolam, kalau kalau nggak ada 2 kula, enakan pakai ember sekalian, bisa nguras segampang, tinggal nuang yang ngebuang. Tuh, kalau mau pakai ember aja, tuh. Jadi yang penting kalau mandi junub tetap jangan di ember. Kita kudu pakai langsung ke pancorannya, kerannya langsung gitu. Sebab kalau mandi junubnya nggak sah, ini sholatnya nggak sah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah at-tahar. Nanti yang pertama akan dihisab oleh Allah Ta'ala yaumil qiyamah at-taharah, tentang bersuci. Kenapa yang pertama diperiksa? Ini kita bakalan diperiksa semuanya sama Allah, ibadah kita. Kenapa yang pertama diperiksa tentang bersuci? Karena asal bersucinya nggak beres, udah sholatnya kayak nggak perlu diperiksa, pasti nggak beres. Asal bersucinya ceboknya nggak bisa, airnya pada mustakmal, mandi junubnya nggak bisa, wudhunya salah, itu udah sholat mah pasti nggak bener. Jadi emang sholat syaratnya udah suci dari najis, suci dari hadas. Hati-hati mandi junub. Ya kalau nggak punya kolam, yang nggak ada 2 kula, itu pakai pancoran langsung. Ya, pakai pancoran. Atau kolamnya nih 2 kula, pas. Kalau gerong dikit kurang segayung berarti nggak ada 2 kula. Makanya kalau dikit lebihin. Jadi ukuran 2 kula itu nih ya 60 persegi. Mama panjang 60, lebar 60, dalamnya 60. Isiin air itu 2 kula. Tapi kalau kita ambil segayung kurang dari 2 kula. Berarti kalau mau bikin udah nggak apa-apa, dalamnya 60, lebarnya 60, panjangin, lebihin, umpama semeter atau semeter setengah. Atau ini kamarnya sempit, tuh WC-nya kecil, ngambil di dalam berarti ngambilnya tuh, umpama ininya kurang atau ininya 60, ini 60, dalamnya lebihin semeter begitu. Bagaimana lah kita pokoknya mah supaya lebih dari 2 kula, supaya walaupun kita sendok tetap dia masih bisa. Sebab kalau air 2 kula mah kita wudhu dikobokin nggak apa-apa, mengusrat lagi di situ nggak apa-apa, kita mandi junub mengusrat lagi di situ nggak apa-apa. Kalau ada 2 kula mah, ya ini kan urusan buat ibadah kita ini. Tuh, kalau mandi junub ya nggak bisa, itu nggak bisa, sholatnya nggak bakalan beres. Tuh, jadi mandi junubnya yang pertama ambil gayung, ya nih tuang ke kepala kita, ambil gayung, nawaitu rok al hadasil, nawaitu gusla li rokil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Tuh, atau nawaitu gusla li rokil janabati fardhu lillahi ta'ala. Nggak apa gitu. Tuh, kita baca itu. Cuma ya kalau emang tempat mandinya nggak nyampur sama WC, baca itu disuarain nggak apa-apa. Tapi kalau tempat mandinya nyampur sama WC, bacanya dalam hati aja. Baca nawaitu guslanya. Tuh, yang penting dalam niatnya, dalam waktu niat, bila mana air sampai ke badan nih. Tuh, udah berburuan dalam hati, niat saya mandi menghilangkan junub fardu karena Allah, atau niat saya mandi menghilangkan hadas besar fardu karena Allah. Gitu niatnya, kudu lincah mandi junub. Ya, tuh romannya anak muda lincah-lincah mandi junubnya. Ya, lincah kali. Ya, mandi junub kudu lincah. Tuh, jadi semua nih kudu rata semuanya. Dari rambut kudu nyerap semua. Jangan pakai sabun, jangan pakai keramas dulu. Kita ratain dulu. Sebab kalau kita belum rata, terus kita keramas pakai sabun, terus kita terusin, nanti air namanya mughoyir. Bisa disebut mukholid namanya, itu air. Nanti nggak sah, kan nggak boleh tadi pakai air yang mughoyir atau mukholid. Makanya sempurnain dulu. Tuh, kita sempurnain dulu, jangan keramas dulu, jangan pakai sabun dulu, sempurnain dulu biar rata. Nih yang pertama dari rambut biar nyerap semua. Nih yang sela-sela mata takut ada belek,
Kan ini pagi-pagi katanya udah mandi dulu, belek masih segede kenong. Ya, gimana itu? Ini apa ini sudut mata kiri kanan pojok ya, pojoknya terus kupingnya biar nyerap nih ke sela-selanya guyur gitu ya. Terus nyampe ke bawah keteknya nih, sela-sela ketek kita biar kena air. Terus pusar kita kalau dalam ada curug nih gak kejang-jang. Dalam biasa itu mau pusar berarti. Ya, itu kudu masuk air, kudu digosok-gosok. Terus turun ke bawah sela-sela pelangkakan pantat kita. Pelangkakan pantat kita sela-selanya kudu nyerap air. Kalau perut yang umpama lepitannya ada 3 tingkat, 4 tingkat ya, itu bongkrek. Ya bongkrek, siram, gabruk ya. Tuh kalau emang lepitannya banyak terus turun ke bawah kan cecengklok kita nih, terus turun ke bawah lagi, ini kudu diperhatiin. Ya, maksudnya yang sela-sela yang khawatir nggak kena air, mana lagi turun ke bawah, bebelekan kaki gosokin, sikat kali itu mah ya, biar bersih kuku-kukunya ya, biar bersih itu, biar nyerap air semuanya. Beres. Baru ceboknya rapi, mandi junubnya rapi ya, terus wudhunya rapi, sholatnya rapi, mantap. Baru dapat keutamaan sholat. Apa keutamaan sholat? Rezekinya gampang. Ini kan katanya sholat bisa ngegampangin rezeki, mana saya ini? Berarti sholatnya belum beres, gitu ya. Berarti sholatnya belum beres. Makanya sholat yang dengan ilmu dengan sholat yang tidak dengan ilmu beda. Orang yang ibadah dengan ilmu dan ibadah tidak dengan ilmu itu beda, jelas pasti beda. Makanya ayo perbaiki. Ini kita ngaji lagi memperbaiki. Tuh mandi junubnya seperti itu, biar rapi. Kalau kita mandi junubnya kasar, kemana-mana punya junub terus ya. Atau kita sholat ya tuh ngesam, megang Quran haram, baca Quran haram gitu, rapihin. Terus tuh baru kita wudhu ya. Tuh tadi bacaannya rapi, yang penting niat ya. Tuh niat saya mandi menghilangkan junub fardu karena Allah. Itu umpama nih mulainya dari kaki dulu nggak apa-apa. Mulainya dari mana aja nggak apa-apa. Mulai dari kaki dulu, diguyur kaki dulu nggak apa-apa. Umpama cuman niat pas kaki diguyur terus niat sampai dengkul, dingin amat ini kata dia. Ya jam 3 kata dia, katanya mandi terus mau tahajud. Loh, tidur lagi baru nyuci kaki doang. Padahal udah niat mandi junub. Bagaimana nih? Nah ntar tinggal nerusin doang, nggak kudu niat. Tuh, nggak kudu niat, tinggal nerusin doang. Tinggal nerusin mana yang belum, begitu. Nah ini apa nih biasanya ilmu pengantin baru nih, yang ngejebak mertuanya nih. Ya, jadi dia pertama mandi, habis tempur dia malam mandi kepala doang dibasahin. Udah niat kepala doang, udah tidur lagi. Ya, pas subuh tinggal badan doang kan, pala enggak. Ya, kata mertuanya nih, mantu gua kering aja. Butuh aja kali itu anak gua kan. Ya, pas besok kali, bener masih kering aja nih mana. Wah, jam-jam gak demen kali itu anak-anak gua. Ya, pas lama-lama aja melendis gitu anaknya. Ya, nah ini kejebak gitu adikku. Kuku dihantamin terus. Ya, jadi itu kalau seandainya pala dulu, ya pala dulu. Kalau seandainya malu gua kalau itu mandi basah terus. Udah niatin pas begitu malam-malam, niatin pala dulu, tidur lagi. Besok tuh siang subuh tinggal nerusin badannya doang, sah. Kayak begitu. Ya, niatnya kayak begitu. Sebab apa? Yang namanya mandi junub mah tidak ada syarat mualat berturut-turut, nggak ada syaratnya kayak begitu. Beda dengan wudhu syaratnya kudu mualat. Nggak boleh keselang dengan perkara yang lain. Kita habis cuci muka nih beres, ngerokok dulu. Tadulah, lu asam biasa. Tuh udah beres sebatang baru tangan diterusin, nggak sah. Itu mau kudu balikin lagi. Sebabnya mah syaratnya kudu mualat. Dan awas, kalau kita belum mandi junub, jangan suka minum, jangan suka makan, jangan suka pokoknya apa-apa lah. Yang minum makan jangan
Kenapa? Ini yurisul fakro, mewaris fakir. Belum punya junub, belum mandi, belum agak percaya, udah sarapan, belek sekali kenung, ya mandi belum, junub masih ada, subuh enggak, aduh, ya, tuh, bagaimana ini? Ngawaris fakir, jangan, ya. Terus bagaimana ini lapar, dingin mandinya, wudu dulu berarti, wudu, kita wudu, baru makan, baru minum, boleh. Yang penting kita wudu dulu, tuh. Belum mandi, tapi kita wudu menghilangkan hadas kecil, udah kita makan minum nggak apa-apa supaya kita mandinya nanti agak segera, gitu ya. Ini belum nih praktek wudunya, belum terka sholatnya. Nah ini insya Allah terus ya kita praktekin agar supaya ibadah kita rapi, agar supaya ibadah kita bener, gerakan-gerakannya rapi. Kan gerakan mah kelihatan kan, sebab masih banyak nih orang yang sholatnya gerakannya masih banyak yang salah, ya masih banyak yang salah. Kadang-kadang kalau itu masih jamaah pengajian di sini, saya ngelihatnya rada pegawai gitu ya, waduh salah itu, kasihan maksudnya. Tapi kalau dia masih belajar mah nggak apa-apa, terus aja. Cuma ya tuh ya radain aja kayaknya ngelihatnya kalau masih banyak kesalahan-kesalahan. Makanya nih dengan kita kumpul seperti ini lah, bari ngopi-ngopi aja nih mah, bari ngemakanin apa yang ada, apa itu ala kadarnya. Tuh, satu kita bisa ngegugurin kewajiban, kita bisa bersilaturahim. Ini kita pengen kumpul, ketemu kayak begini, ngobrol kayak begini, sengaja aja datang ke rumahnya sohor kita. Ya tapi dengan ada malam Senin seminggu sekali, kita bisa ketemu sama teman, ketemu sama saudara, ketemu sama kerabat, kan begitu. Ya di samping ngaji kita bersilaturahim, banyak manfaatnya sebenarnya nih. Makanya kalau bisa mah kalau bisa mah kita benar-benar azamkan dalam diri kita, hati kita, waselama kasih panjang umur, sehat walafiat, punya waktu, gua nggak bakalan ninggalin. Insya Allah kalau udah seperti itu, walaupun dia ninggalin karena ujur tapinya, itu ganjaran tetap dapat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, ini itu aja pengajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dikasih panjang umur, sehat walafiat, dan rezeki kita untuk ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tua kita, keluarga kita, kerabat-kerabat kita, anak-anak kita, mudah-mudahan itu diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala hingga nurut kepada Allah dan Rasul dan nurut kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa diberikan keberkahan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakatuh wa bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.